mengumumkan sendiri keputusannya, menandakan Jokowi presiden yang berani. Ditulis oleh Arika Bener, dilansir dari sewur.com. Seperti yang saya pahami bahwa sebuah keputusan itu mengikat pada si pembuat keputusan. Karena saya memahami makna dari sebuah keputusan, sikap yang diperlihatkan oleh Presiden Jokowi seperti sekarang jelas sangat saya hargai. Tak ada hal lain yang terlintas di dalam benak hati dan kepala saya atas sikap Presiden Jokowi seperti itu, kecuali pemikiran bahwa Presiden Jokowi adalah seorang presiden yang berani menerima resiko dari keputusan yang disampaikan. Menyampaikan keputusan kepada rakyat langsung oleh Presiden Jokowi juga dapat diartikan sebagai sebuah cerminan betapa Presiden Jokowi sangat menghormati dan mencintai rakyat Indonesia. Presiden Jokowi tidak kemudian bersembunyi di balik punggung para menteri. Apalagi Presiden Jokowi juga tahu dan sadar bahwa rakyat akan lebih percaya dan merasa afdol jika berita tentang keputusan yang dia lakukan langsung disampaikan oleh dirinya. Coba saja kita bandingkan dengan zaman SBY atau bahkan zaman Soeharto dulu, di mana keputusan-keputusan yang dibuatnya disampaikan oleh para menterinya. Lalu setelah itu awak media masih mencari-cari pendapat dan komentar dari Presiden atas pengumuman yang disampaikan oleh menteri-menterinya. Itu namanya pekerjaan dua kali. Kalau ada kesalahan dari keputusan, yang disalahkan pasti menteri. Presiden SBY tidak pernah terlihat salah. Sama seperti MUI yang mengatakan jika Jokowi tak ditahan maka bebaskan Rizik Syihab atas isu kerumunan di NTT. Beberapa hari kemudian, pihak MUI sendiri menyatakan kalau itu bukan pendapat MUI, tapi pendapat pribadi si wakil ketua MUI. Tapi Presiden Jokowi, dia berani mengumumkan sendiri pencabutan keputusan yang dibuatnya karena dipandang tidak sesuai dengan kemaslahatan umat. Dan media pun menulis berita tanpa menggunakan kata-katanya. Jadi aneh rasanya jika ada beberapa pihak yang mempertanyakan presiden ini seperti tak punya KSP atau Kemenfu, atau ada yang bertanya, Pak Jokowi kemanakah public relation yang komunikatif dan solutif itu? Kalau presiden menjawab, ya memangnya kenapa kalau saya menyampaikan langsung pada rakyat, apa salah? Apa kemudian yang akan dikatakan? Mau bilang Bapak kan presiden dan Bapak kan sudah menunjuk menteri-menteri yang bisa mengumumkan keputusan Bapak. Presiden Jokowi pasti hanya tersenyum kuning lalu bergumam, mentalmu linier, tipemu kalau jadi pemimpin maunya dilayani. Kalau kemudian yang dipertanyakan adalah kemana para pembantu presiden, mengapa mereka tidak bersuara untuk mengkonter isu-isu yang bertebaran di Indonesia? Dan kalau sekalinya bersuara, suara mereka sudah sangat terlambat. Kemudian tuduhan bahwa komunikasi pemerintah tidak bagus pun berkembang. Untuk yang satu ini sering saya dengar, baik dari Presiden Jokowi sendiri maupun dari para menteri, bahwa Presiden tidak mengizinkan para menterinya meributkan apapun di luar meja sidang istana. Presiden memang melarang para menterinya untuk mengeluarkan komentar di ranah publik tentang apa yang dibicarakan di dalam istana. Kita semua pasti ingat kejadian Rizal Ramli yang membuat kegaduhan karena dia mengeluarkan komentar di ranah publik tentang kebijakan yang dibicarakan di rapat menteri. Sampai akhirnya Rizal Ramli direshuffle oleh Presiden Jokowi. Itu adalah satu contoh bahwa Presiden Jokowi memegang kendali atas apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan oleh menteri-menterinya di ranah publik. Dan ketika para menteri itu bicara di ranah publik, semua menteri-menteri Jokowi akan menyatakan komentarnya dengan selalu menyelipkan kalimat sesuai arahan Bapak Presiden. Inilah arti dari tidak ada misi menteri, yang ada hanya misi presiden. Presiden Jokowi sangat memahami bahwa dia memimpin Indonesia di era kebebasan dan keterbukaan informasi digital. Langkah yang dilakukan dalam hal menyampaikan keputusan dibuatnya dengan sangat hati-hati, karena jika semua menteri atau beberapa menteri menjawab pertanyaan media tentang satu hal di waktu yang berbeda, pada kesempatan yang berbeda, dengan menggunakan bahasa yang berbeda,
dari sudut pandang yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, maka yang akan terjadi adalah kecausan. Presiden Jokowi sangat memahami bahwa di luar pagar istana ada banyak buaya, singa, kampret, dan kadal gurun yang siap menggoreng pernyataan apapun yang dikeluarkan pihak istana. Presiden Jokowi tidak keberatan jika rakyat menilai bahwa komunikasi pemerintahannya sangat jelek. Presiden juga tidak takut untuk mengiyakan ketuduhan tersebut. Tapi di sisi lain, tidak ada seorang rakyat pun, termasuk para pakar komunikasi, yang mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Jika Jokowi membebaskan para menterinya untuk menyampaikan komentar atau keputusannya pada rakyat Indonesia secara sendiri-sendiri, tidak ada seorang rakyat pun yang mampu memprediksi kecausan macam apa yang akan terjadi jika para menteri dibebaskan mengkonter semua isu yang bertebaran. Disangkanya yang namanya dunia maya di zaman digital bisa disejajarkan, dihomogenkan, dikendalikan, jelas tidak bisa. Dengan pembatasan penyampaian informasi dari dalam istana di ranah publik saja, seperti yang sekarang diterapkan, Indonesia sudah mampu melahirkan netizen plus 62. Apalagi kalau semua menteri Jokowi bebas berbicara, baik di media maupun di dunia maya. Mungkin bukan lagi istilah netizen plus 62, tapi netizen global. Lebih besar, lebih ribut, lebih mudah gaduh, kacau dunia persilatan. Lalu, bagaimana dengan sosialisasi sebuah peraturan? Rasanya pemerintah juga jelek dalam mensosialisasikan peraturan baru. Saya katakan, orang yang mempertanyakan tentang sosialisasi sebuah aturan adalah orang yang sebenarnya tidak paham apa yang sedang dia tanyakan. Sosialisasi macam apa yang sedang dia ributkan? Sosialisasi lewat selebaran yang dikirim ke rumah masing-masing kah? Atau selebaran yang ditebarkan dari mobil yang dilengkapi pengeras suara? Tidakkah kita menyadari bahwa gadget yang 24 jam ada di tangan bisa memunculkan seluruh informasi apapun yang dibutuhkan? Tinggal kita saja mau atau tidak mencari di mesin pencari, tahu atau tidak kata kunci yang harus digunakan supaya informasi yang dibutuhkan terbuka. Kalau informasi yang dicari tidak ada, ya tunggu sampai ada. Dan mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang sosialisasi sebuah aturan, itu menandakan betapa malasnya rakyat Indonesia. Maunya disodori, maunya langsung jadi, maunya dilayani. Padahal selama zaman SBY yang notabene teknologi digital sudah ada, tak pernah ada rakyat berteriak mempermasalahkan sosialisasi sebuah peraturan. Zaman Jokowi tidak sama dengan zaman SBY. Di zaman SBY, tidak ada beban bagi presiden untuk menjaga kestabilan dunia maya. Tapi di zaman Jokowi, banyak perubahan keputusan di dunia nyata yang dilakukan karena adanya ketidakstabilan di dunia maya. Di zaman SBY, rakyat Indonesia hanya 250 juta jiwa. Tapi di zaman Jokowi, rakyat Indonesia berjumlah 600 juta dengan perhitungan 270 juta manusia nyata dan 330 juta penduduk dunia maya Indonesia. Penduduk dunia maya Indonesia dengan perkiraan satu orang memiliki 2-3 akun media sosial. Belajarlah menghargai upaya, jangan mudah curiga, apalagi berburuk sangka dosa.